Wanita yang jarang bisa mencapai puncak. Jadi melakukan hubungan seks itu nggak gereng lagi. Karena aku nggak pernah dapet tuh. Susah tuh dapat sampai ke puncak. Stres yang berkepanjangan, dikhianati oleh pasangan, menganggap pasangan itu hanya menginginkan seks saja. Malam pertama yang sangat nightmare itu juga bisa mengakibatkan hubungan seks selanjutnya selalu mengalami sakit. Di Indonesia saya memperkirakan 2/3 wanita itu jarang atau sesekali aja mendapatkan orgasme. Bisa karena faktor dari si suaminya yang ejakulasi dini, bisa juga si istrinya yang memang tidak peka. Bagaimana kalau kita membahas mengenai disfungsi seksual pria udah sering, solusinya juga udah sering kita kasih. Tapi membahas disfungsi seksual pada wanita itu jarang-jarang dibahas. Oke, ya. Disfungsi seksual pada wanita itu pada umumnya bisa berupa sama sekali dingin kayak kulkas, ya, atau kita sebut sebagai frigiditas, ya. Biasanya itu lebih banyak berkaitan dengan masalah-masalah psikologi, ya. Kadang-kadang juga ada masalah hormon, ya. Kemudian yang kedua adalah anorgasmik, ya, atau wanita yang jarang bisa mencapai puncak. Jadi melakukan hubungan seks itu nggak gereng lagi karena aku nggak pernah dapet tuh. Susah tuh dapat sampai ke puncak, ya, namanya anorgasme, ya, atau tidak orgasme. Kemudian yang ketiga adalah nyeri saat berhubungan seksual atau dikatakan sebagai dispareunia. Nah, ini tiga ini yang selalu juga datang ke klinik Pak Sutri di Tebet, ya, atau juga selalu ditanyakan dalam podcast, dalam talk show di televisi, ya. Karena masalah-masalah disfungsi seksual wanita ini malu untuk diungkapkan. Karena dianggapnya wanita yang menanyakan mengenai masalah-masalah seperti ini dianggap doyan banget sih sama seks, padahal sih enggak. Ya kamu juga sebagai seorang wanita perlu juga, ya, mendapatkan kepuasan. Emang cuma laki aja yang boleh? Itu hak kamu loh. Dan itu boleh kamu perjuangkan tentunya melalui berbagai macam cara. Yang pertama, ya, kamu harus tahu dulu apa itu penyebab frigiditas, ya. Frigiditas disebabkan tadi 45, hampir 85% itu adalah masalah-masalah dari psikologi. 45% itu adalah masalah-masalah berkaitan dengan hormon. Misalnya pada waktu memasuki usia menopause, dia berkurang banget hormonnya sehingga menjadi dingin kepada suaminya, atau gara-gara operasi diangkat indung telurnya, CA ovarium, dia sama sekali nggak ada gairah seksnya, menjadi frigid, menjadi sama sekali nggak kepengenan. Itu frigiditas. Ada yang primer, ya, tadi yang primer itu yang dari awal memang ya bukannya sudah takdir, ya, dari awal memang nggak ada kepengen untuk melakukan hubungan seks, ya. Itu bisa terjadi karena mungkin dari dulunya tuh dimasukin mindsetnya bahwa seks itu kotor, seks itu ini, kamu tuh pokoknya mesti dingin sama laki-laki, akhirnya benar-benar jadi dingin, ya. Nah, itu yang namanya frigiditas primer, ya. Ada juga yang sekunder. Yang sekunder tadi akibat operasi maupun oleh karena hormonal. Untuk mengatasi frigiditas ini tentunya kamu harus menghubungi seksolog, ya, atau ginekolog yang memang mengkhususkan masalah-masalah seks. Karena apa? Karena mereka bisa mencoba akan mencari kenapa sih kamu tuh sampai bisa begitu. Ya, kita akan cek juga hormonnya. Emang bagaimana hormon estrogennya, bagaimana hormon prolaktinnya, itu semua akan kita periksa. Yang kedua, tentunya kita juga akan melihat ini gemuk nggak nih, berbadannya ideal apa enggak, ya. Kemudian kita juga akan lari kepada masalah-masalah zaman dulunya, zaman bahulanya.
selama ini kamu tuh menganggap seks seperti apa sih? Itu untuk masa-masa viral. Nah, kita gali, dan biasanya dengan bantuan konsultasi, dengan bantuan obat-obatan, dengan bantuan fisioterapi, terutama titik-titik yang berkaitan dengan organ-organ reproduksi kita rangsang, biasanya bisa terbantu. Ya, bahkan ya kita bantu kalau penyebabnya gara-gara hormonnya turun, gara-gara menopause, bisa kita bantu dengan Menohope. Saya cukup banyak juga loh pasien kita bantu dengan ini ya, sambil melakukan konsultasi Menohope. Yang kedua sama, yang kedua adalah mengenai disparenia. Disparenia ini terutama adalah pada wanita-wanita. Ini kalau disparenia ini sebab organogeniknya, organnya itu sekitar 50%-50%-nya sebabnya psikologi. Yang 50% organnya ini biasanya yang saya temukan di klinik Pak Sutri berkaitan dengan masalah menopause. Ya, menopause, terjadi pengerutan, terjadi pengeringan akibat estrogen yang turun, ya. Kemudian juga akibat infeksi yang paling juga sering saya temukan tuh keputihan tapi nggak diobatin, akhirnya terjadi kekeringan, nyeri saat hubungan seks. Dan yang 50% lagi adalah masalah psikologis, ya, masalah psikologis, stres yang berkepanjangan, dikhianati oleh pasangan, menganggap pasangan itu hanya menginginkan seks saja, malam pertama yang sangat nightmare, itu juga bisa mengakibatkan hubungan seks selanjutnya selalu mengalami sakit. Tapi infeksi juga cukup mendominasi dalam mencari penyebab daripada disparenia ini. Ya, oleh karena itu kalau ada gejalanya, yuk kita obatin. Dan untuk sementara juga bisa dibantu, apalagi untuk orang-orang yang menopause, dengan Menohope. Ya, karena dengan Menohope ini kita kurangi gejala-gejala daripada menopause seperti kekeringan, ya, kemudian misfi yang mulai mengisut, kemudian juga bisa membantu juga karena mengandung fitoestrogen, pembentukan estrogen dari dalam tubuh. Nah, yang ketiga ini adalah yang berkaitan dengan anorgasme. Anorgasme ini juga sebabnya sama. Di Indonesia saya memperkirakan 2/3 wanita itu jarang atau sesekali aja mendapatkan orgasme. Bisa karena faktor dari si suaminya yang ejakulasi dini, bisa juga si istrinya yang memang tidak peka, istrinya juga kurang mau mengeksplor dirinya, memberitahu pasangannya mana-mana titik-titik erogen. Ini juga sering banget kalau kita tanya pada suaminya nggak tahu titik-titik mana yang mesti dirangsang. Atau hubungan seksnya hanya sekedar melakukan hubungan seks saja sebagai kewajiban rutin saja, tidak mau variasi. Ini juga sering mengakibatkan wanita itu mengalami juga anorgasme. Tapi juga sering ditemukan pada wanita-wanita menopause karena estrogennya berkurang, testosteronnya juga berkurang, atau androgennya berkurang, mengakibatkan dia juga sulit mendapatkan orgasme. Pada beberapa wanita biasanya dirangsang di sini saya dapat, kok sekarang enggak, ya karena Anda sudah menopause, ya. Oleh karena itu bisa juga dibantu dengan Menohope. Menohope ini sangat membantu bagi wanita-wanita yang memasuki usia menopause ataupun yang belum tetapi sudah mengalami gangguan, tidak ada gairah lagi untuk melakukan hubungan seks ataupun merasa nyeri saat berhubungan seks karena kurangnya lendir. Menohope bisa membantu. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai disfungsi seksual wanita. Semoga kali ini Boyke Mania ya bisa mengerti bahwa ternyata wanita banyak loh yang mengalami gangguan-gangguan fungsi seksual atau disfungsi seksual. Cuman kadang-kadang mereka nggak mau ngomong. Ya, para suami juga mesti waspada, ya mesti bantu lah. Buat apa kalau Anda juga puas tetapi istri nggak puas? Buat apa? Kita harus bisa memuaskan suami dan istri. Sekali lagi, Boyke Mania, ayo tonton YouTube Disfungsi Seksual Wanita. Atau Anda mau tanya, silahkan ke IG DR Boyke Dianugraha.